Tibalah kini saat yang mendebarkan bagi kita citra 1000 malam mutiara hikmah bersama beliau Bang Raden Haji Roma Irama dari Ibu Kota Jakarta. Hidup Oma Irama. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hada an-nasa ila hayatin thayyibatin في الدنيا والآخرة بالشريعة الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأعراب والعجم. فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Al-mukarramun para alim ulama, wabil khusus sahibul hajah Bapak Kiai Haji Syaifuddin Zuhri yang saya cintai, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, hadirin wal hadirat, terutama para kaula muda, kaula mudi, harapan agama, bangsa dan negara yang saya banggakan. Dharma beres, semuanya baik, semuanya sehat, semuanya iman yang benar, semuanya iman. Kenapa? Karena yang namanya iman tidak sama dengan Islam. Betul? Apa? Kalau orang beriman sudah pasti Islam. Tapi orang Islam belum tentu beriman. Sebagaimana satu kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anil Karim. Qalatil a'rabu amanna. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang sekelompok bangsa Arab Badui, Arab pedalaman, dengan bangga membuat statement di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amanna ya Muhammad, kami telah beriman. Namun belum lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar, Allah berfirman, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, katakan kepada mereka, kamu belum beriman, kamu baru Islam, belum masuk iman ke dalam dadamu. Nah, mudah-mudahan yang pada malam hari ini yang status keberagamaannya masih Islam ditingkatkan Allah Subhanahu wa taala menjadi beriman. Amin. Amin. Dan yang sudah beriman mudah-mudahan ditambah-tambahkan keimanannya. Amin. Allahumma amin. Allahumma. Ini tolong. Malam hari ini kita mengadakan tabligh akbar dalam rangka mengantisipasi situasi bangsa
sebagai tantangan kita umat mayoritas, yaitu umat Islam. Sebagaimana kita ketahui, kita masih berada di dalam krisis multidimensional. Gena bangge, gena bangge. Ini tantangan yang pertama yang harus kita jawab. Tantangan yang kedua, kita tengah menghadapi yang namanya tantangan eksternal, era globalisasi. Juga ini harus kita jawab. Nah, sebagaimana kita ketahui, sudah 5 tahun kita melaksanakan reformasi, di mana reformasi komitmen kita adalah untuk memperbaiki sistem politik agar lebih demokratis. Yang kedua, untuk memperbaiki sistem ekonomi agar lebih berpihak kepada rakyat. Yang ketiga, untuk memperbaiki sistem hukum agar supremasi hukum ditegakkan. Namun sampai sekarang cita-cita reformasi masih belum tercapai. Gena bangge, gena bangge. Saya ingatkan bahwa tugas melaksanakan reformasi bukan hanya kewajiban presiden, bukan hanya kewajiban wakil presiden, bukan hanya kewajiban segenap kabinet, bukan hanya kewajiban para pejabat tinggi, namun itu juga merupakan kewajiban kita umat Islam per individu. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawab akan kepemimpinannya. Nah, oleh karena itu, dalam rangka menegakkan reformasi, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai mereformasi diri kita sendiri. Ketahuilah, barang siapa yang telah memperbaiki dirinya, barang siapa yang telah mereformasi dirinya, berarti dia telah mereformasi bangsanya, dia telah mereformasi, memperbaiki bangsanya. Amin Allahumma. Nyanyi, nyanyi mah kecil. Gue gini-gini kan raja dangdut ini. Nanti nyanyi bonus ya. Sekarang ngaji dulu, nggih. Nanti nyanyi jam 3 ya. Ya, kita ngaji dulu, nanti kita nyanyi. Ya. Kenapa? Iya, kita nyanyi dulu. Nah, tantangan yang harus kita jawab bahwa kita masih berada dalam krisis ekonomi sekarang ini. Betul apa betul? Saya mau tanya, Pak, harga-harga makin turun apa makin naik sekarang ini? Makin naik. Saya mau tanya, harga minyak tanah, minyak goreng naik apa turun? Naik. Yang namanya sayur-sayuran, buah-buahan naik apa turun? Naik. Gula, kopi, susu, susu naik juga. Harganya maksudnya, naik. Nah, saya mau tanya, mau keluar dari krisis multidimensi, mau keluar dari krisis ekonomi, satu kata cuman, jawabannya takwa. Apa? Takwa. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Laksanakan seluruh perintah Allah dan jauhkan larangannya. Orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah, maka dia bertakwa. Orang yang takwa secara individual, Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan aku berikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan hidup, dan akan aku berikan rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Amin. Amin. Jadi untuk keluar dari kesulitan hidup secara perorangan, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara makro sebagai bangsa,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, akan aku bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi kesimpulannya, kalau mau keluar dari krisis ekonomi, kalau mau keluar dari krisis multidimensional, jawabannya hanya satu. Yuk kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Tapi biasanya kalau diajak takwa ini anak muda rada susah ini. Ini desa apa namanya Pak? Hah? Nambru Alif. Tambru Alif. Ya. Ini biasanya pemuda kalau diajak takwa rada susah. Tapi bukan pemuda Tambru Alif. Amin. Sebelah sana Tambru Alif apa itu? Hah? Jauh dari sini. Kalau pemuda diajak takwa, mereka beralasan, "Hei Bang Haji, kalau saya masih muda, masih jauh ke lubang kubur, masih jauh mati. Nanti kalau saya sudah tua, kalau umur saya udah gocap, baru saya mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Saya ingatkan para pemuda, ini asumsi yang salah, ini pendapat yang salah, bahwa yang namanya maut, yang namanya kematian bukan monopoli orang tua. Berapa banyak seorang anak mati mendahului ibu bapaknya? Bahkan berapa banyak seorang cucu mendahului ke dalam kubur ketimbang kakek dan neneknya. Oleh karena itu, kalau mau bertakwa kepada Allah, jangan tunggu nanti kalau sudah tua. Sangat boleh jadi kita mati tidak lama lagi setelah ini. Nah, oleh karena itu, mari tingkatkan takwa kita justru selagi kita masih muda. Kenapa? Di samping umur kita nggak tahu kapan datangnya, Allah lebih menyintai seorang pemuda yang bertakwa ketimbang seorang tua yang bertakwa. Kenapa? Kalau orang sudah tua, umurnya misalnya sudah kepala 87, 85, bertakwa kepada Allah itu soal biasa, betul? Itu enggak hebat, betul? Orang wis tuwek mau kemana lagi kalau tidak bertakwa kepada Allah, betul? Tapi kalau ada seorang pemuda masih sehat badannya, masih kuat badannya, syahwatnya masih tinggi, dia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah manusia yang lebih dicintai oleh Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yubahi malaikatu bisyabil 'abid fayaqulu ayyuha asy-syabu at-tariku syahwatahu li ajli al-mubadhdhilu shababahu li anta 'indi ka ba'di malaikati." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan di hadapan para malaikat tentang pemuda yang bertakwa. Seraya berkata, "Ayyuhasyabut tariku syahwatahu li ajli." Hai para pemuda yang meninggalkan syahwatnya karena takut kepadaku. Al-mubadzilu syababahu li, dan manusia yang mengorbankan masa mudanya dalam rangka takwa kepadaku. Anta indi ka ba'di malaikati. Kedudukanmu di sisiku laksana para malaikatku. Amin ya rabbal. Jadi kalau ada pemuda yang takwa meninggal dunia, dia akan dimasukkan surga yang kelas VIP. Kenapa? Karena derajatnya sama dengan malaikat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi manusia yang paling beruntung adalah yang kata Nabi, "Man tala umruhu wa hasuna 'amaluh." Yang panjang umurnya tapi padat dengan amal-amal soleh, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan ibadah. Dari muda sampai tua dia beribadah. Ini nanti di akhirat dia akan termasuk konglomerat akhirat. Amin Allahumma.
Amin Allahumma. Iya. Nah oleh karena itu, mari pemuda. Kenapa pemuda justru malas sholat dan rajin maksiat? Saya mau tanya, di kota ini ada nggak orang Islam yang nggak sholat? Ada nggak orang Islam yang nggak sholat? Banyak. Inna lillahi wa inna ilaihi. Saya mau tanya, di kota ini ada nggak umat Islam yang justru rajin maksiat? Yang suka mabuk-mabukan ada nggak? Yang suka pasang togel ada apa enggak? Banyak. Oke. Kenapa ada umat Islam malas sholat, bahkan sebaliknya rajin maksiat? Sebabnya cuma satu, Pak. Sebabnya cuma satu, Bu, yaitu ragu-ragu. Kenapa? Ragu-ragu. Dia ragu terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ragu-ragu tentang adanya hari akhirat. Dia ragu-ragu tentang adanya surga dan neraka. Menurut fikirannya, apa iya deh yang namanya Tuhan Allah itu ada? Kalau ada kok nggak pernah saya lihat. Ini saya kasih tahu, penduduk bumi jumlahnya kurang lebih 6 miliar. Berapa? 6 miliar. Sepertiga dari penduduk bumi yaitu orang-orang komunis, orang-orang ateis. Dia tidak percaya bahwa ada Tuhan, lantaran Tuhan tidak bisa dilihat oleh mata. Menurut mereka, sesuatu yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa diraba, sama dengan tidak ada. Saya bilang, orang seperti ini TOLOL alias goblok. Kenapa enggak goblok? Bayangkan saja, dia bilang yang tidak kelihatan sama dengan tidak ada. Sekarang saya mau tanya, angin kelihatan apa enggak? Angin kelihatan apa enggak? Tapi angin ada apa enggak? Ada. Walaupun enggak kelihatan, angin ada. Mau lihat angin, bukan pakai mata, goblok, tapi pakai kulit. Nah, tiup. Ya, kipas. Tuh. Terasa ada angin. Jadi mau melihat angin bukan pakai mata, tetapi pakai kulit. Nih, saya mau tanya, rasa asam, manis, pahit, asin ada apa enggak? Ada apa enggak? Rasa kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Mau lihat rasa bukan pakai mata, goblok, tapi pakai lidah. Dengar, तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए. Apa itu? Lagu, suara. Saya mau tanya, suara ada apa enggak? Ada, tapi enggak kelihatan. Kenapa enggak? Suara ada, namun enggak kelihatan. Mau lihat suara, bukan pakai mata, goblok, tapi pakai telinga. Begitu juga mau lihat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pakai mata, tapi pakai akal, pakai otak, pakai akal, pakai akal, pakai akal, pakai. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Renungkan ciptaan Allah, nanti kamu akan kenal, akan yakin bahwa Allah ada. Jadi mau melihat Allah bukan pakai mata, tapi pakai akal. Nah, Allah mengajak kita merenungkan pohon. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, afara'aitum ma tahruthun.
Tidakkah kamu perhatikan pohon-pohon yang kamu tanam? Tuh. Afara'aitum ma tahruthun. Tidakkah kamu perhatikan pohon-pohon yang kamu tanam? Nih lihat, pohon jambu, pohon rambutan, pohon pepaya, pohon duren, dan lain-lain sebagainya. Coba perhatikan kata Allah. Kemudian Allah bertanya, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamukah yang menumbuhkan pohon itu ataukah Allah yang menumbuhkan? Siapa yang menumbuhkan pohon, Pak? Siapa yang menumbuhkan pohon? Allah. Kita manusia cuma pandai melempar biji pepaya. Kita manusia cuma pandai melempar biji rambutan, biji jambu, biji duren, padi. Namun setelah itu kita tidak pernah berpikir siapa yang menumbuhkan pohon pepaya, siapa yang menumbuhkan pohon-pohon yang memberikan buah sepanjang zaman tanpa hitungan. Ini dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar mata kita melek bahwa Allah ada. Faham? Faham? Sudah yakin ada Allah? Masih kendor. Mari malam ini kita lenyapkan keraguan-raguan kita terhadap keberadaan Allah. Satu lagi firman Allah yang membuktikan bahwa Allah ada. Allah berfirman, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghatin mukhalaqatin wa ghairi mukhalaqah linubayyana lakum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, hai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'thi, kalau kamu ragu-ragu tentang hari kebangkitan, kalau kamu ragu-ragu tentang adanya surga dan neraka, coba perhatikan bagaimana dirimu diciptakan. Kata Allah, aku ciptakan kamu min nutfah, dari nutfah. Tahu nutfah? Nutfah itu sperma. Tahu sperma? Sperma itu air mani. Tahu air mani? Cah cilik menang. Apa sperma? Dah? Tahu air mani, Dik? Mau tahu air mani, Dik? Air sagu campur garam. Kata Allah, coba perhatikan bagaimana diri kita diciptakan. Kata Allah, kamu aku ciptakan dari air mani, thumma min 'alaqah, kemudian air mani tadi aku proses menjadi segumpal darah, thumma min mudghah, kemudian darah tadi aku proses menjadi segumpal daging, wa nuqirru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma, kemudian daging tadi aku ukir di dalam rahim ibumu sampai waktu yang ditetapkan, yaitu 9 bulan 10 hari. Bapak ibu, daging tadi diukir mata buat melihat, diukir telinga buat mendengar, dibuatkan bibir buat berkata-kata, dibuatkan paru-paru buat mengatur peredaran udara, dibuatkan jantung buat mengatur peredaran darah. Yang laki-laki dibuatkan kelenengan, yang perempuan dibikinin empet-empetan. Faham? Ini bukan ngomong porno, tapi disuruh tafakur, ya. Jangan cuman bisa pakai aja siang malam dipakai, tapi renungkan, fikirkan bagaimana proses penciptaan tubuh kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma nukhrijukum tifla. Setelah dari sperma menjadi darah, menjadi daging, diukir di dalam rahim ibu kita, setelah sempurna maka aku keluarkan kamu sebagai bayi. Sebuah pertanyaan, siapa yang bikin bayi? Apakah bapak yang bikin anak, Pak? Bukan. Kalau bukan bapak, barangkali ibu yang bikin anak? Bukan. Kalau bukan bapak, bukan ibu yang bikin bayi, siapa yang bikin bayi? Siapa yang bikin bayi? Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tapi hal ini dibantah oleh orang-orang komunis, oleh orang-orang ateis. Mereka mengatakan, yang namanya manusia nggak ada yang menciptakan alam, nggak ada yang menciptakan, semua terjadi secara evolusi, proses kebetulan alias kebenaran. Orang yang begini saya bilang TOLOL alias goblok. Jangankan tubuh yang begini dahsyat, jangankan langit yang begitu dahsyat. Saya mau tanya, nih yang saya pegang nih, apa namanya? Bukan mic. Kalau mic itu pesawat tempur, ya. Ini namanya mic. Apa? Mic apa? Mike Tyson. Mike Tyson apa tinju, euy. Ini namanya mikrofon. Apa? Mikrofon. Saya mau tanya, tolong jawab dengan spontan. Mikrofon ini ada yang bikin apa tidak? Ada yang bikin apa tidak? Yakin? Nih hukum akal. Menurut hukum akal, setiap sesuatu yang struktural dan fungsional, setiap sesuatu yang ada bentuknya dan ada gunanya, maka menurut akal pasti ada yang bikin. Gini bongge, kita nggak perlu tahu di mana yang bikin loudspeaker, siapa yang bikin ini. Pokoknya ada bentuknya, ada gunanya. Kata akal pasti ada yang. Saya mau tanya, lebih hebat mana mikrofon sama mata? Lebih hebat mana mikrofon sama paru-paru? Lebih hebat mana mikrofon sama jantung? Bu, lebih hebat mana bu? Mikrofon sama kelenengan? Kelenengan. Bu, kalau ditanya mau pilih mana, mikrofon apa kelenengan? Pilih mana bu? Kelenengan. Jadi kalau mikrofon ada yang bikin, kelenengan yang lebih canggih ada yang bikin apa tidak? Kalau mikrofon ada yang bikin, jantung, paru-paru, manusia ini ada yang bikin apa tidak? Itu hukum akal. Siapa yang bikin? Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin? Yakin? Ini namanya iman. Mudah-mudahan malam hari ini yang tadinya ragu-ragu tentang keberadaan Allah sudah yakin dengan jalan tafakkur. Amin. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang tadinya baru Islam sekarang sudah beriman. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang sudah beriman bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Amin Allahumma amin. Nah hadirin, yang kedua, tantangan global. Ya, kalau tadi kita menghadapi tantangan internal bangsa, krisis ekonomi, krisis multidimensional, mari kita tingkatkan takwa. Insyaallah dengan takwa Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan hidup. Dan tantangan yang kedua, tantangan global. Kita tengah berada di era globalisasi. Apa itu globalisasi? Hah? Asal katanya global, artinya global itu dunia. Artinya globalisasi mendunia. Artinya apa? Di era globalisasi ini seluruh bangsa-bangsa di dunia, seluruh manusia di dunia bersatu, membaur menjadi masyarakat internasional, bersatu, membaur menjadi masyarakat dunia. Makanya salah satu ciri daripada globalisasi adalah borderless state, lenyapnya batas-batas negara secara politik, secara ekonomi, secara budaya, nggak ada lagi batas-batas negara. Kita sebagai bangsa Indonesia telah membaur dengan bangsa-bangsa lain dalam arti politik, ekonomi, dan budaya. Contoh, di bidang ekonomi, ya, kita tengah memasuki yang namanya perekonomian global. Tahun 2003 ini Pak,
kita telah masuk yang namanya AFTA, Asia Free Trade Area. Artinya perdagangan bebas antara negara-negara di Asia. Artinya apa? Orang-orang Asia bebas dagang di Indonesia, begitu juga orang-orang Indonesia bebas dagang di Asia. Nanti 2010 akan ditingkatkan lagi menjadi APEC, Asia Pacific Economic Conference, yaitu perdagangan bebas antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik, lebih luas lagi. Nanti tahun 2020 akan terjadi perekonomian global total, yaitu WTO, yang artinya World Trade Organization, perdagangan bebas antara negara-negara di seluruh dunia. Artinya apa Pak, Bu? Kita sebagai bangsa Indonesia telah memasuki persaingan dunia di dalam bidang ekonomi. Nah, makanya kita bukan lagi orang Madura bersaing dengan orang Jawa. Orang Madura tidak lagi bersaing dengan orang Sumatera di dalam perdagangan, tapi kita bersaing dengan orang-orang Amerika, bersaing dengan orang Inggris dan lain sebagainya. Contoh, di sini ada tukang ayam goreng nggak? Ada tukang ayam goreng. Sadar bahwa Anda tengah bersaing dengan ayam goreng buatan Amerika. Tuh, Kentucky Fried Chicken. Di sini ada nggak Kentucky Fried Chicken? Nah, itu ayam goreng buatan Amerika, ya. Artinya orang Amerika sudah dagang ayam goreng di Madura. Artinya orang tukang ayam goreng Madura telah bersaing dengan orang Amerika dalam memasak dan menjual ayam goreng. Seandainya ayam goreng Madura nggak enak, kalah dengan Kentucky Fried Chicken. Genobong ge. Ini persaingan di bidang ekonomi. Kemudian persaingan di bidang budaya. Tuh lihat, yang namanya kebudayaan asing, kebudayaan Amerika, siang malam 24 jam masuk ke rumah kita, ditonton anak-anak kita lewat televisi. Betul? Lewat film-film cowboy, film western. Amerika mempropagandakan pola hidup, pola fikir, pola pakaian, bahkan agama mereka propagandakan siang malam lewat televisi. Nih yang namanya globalisasi. Kemudian yang namanya kebudayaan Cina, mereka mempropagandakan pola hidup, pola pakai, pola makan, agama mereka lewat film-film Cina. Di antaranya lewat film-film Jet Li. Anak-anak kenal sama Jet Li apa enggak? Tahu Jet Li? Sayyidina Ali. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, awas ya. Ini kalau era globalisasi kita tidak antisipasi dengan baik, akibat pengaruh globalisasi lewat televisi, sangat boleh jadi anak-anak kita lebih kenal, lebih bangga kepada Jet Li ketimbang kepada Nabi. Na'udzubillahimin. Na'udzubillahimin. Oleh karena itu, ibu, bapak, mari kita didik anak-anak kita sejak dini. Berikan dia pelajaran agama selain dari pelajaran umum. Oleh karena itu, sistem pendidikan pesantren, sistem pendidikan madrasah itu adalah sistem pendidikan yang sangat ideal untuk menghadapi persaingan global. Karena di pesantren ini, di madrasah-madrasah, anak-anak kita di samping diberikan ilmu pengetahuan, mereka juga akan diberikan ilmu agama, sehingga bukan hanya kepalanya yang diisi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi dada mereka juga akan diisi dengan iman dan takwa. Nah, cuman dengan dua hal inilah kita bisa berhasil menghadapi persaingan global. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan meningkatkan derajat manusia yang berilmu pengetahuan dan yang beriman. Jadi iman dan takwa tidak boleh dipisahkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi di kepala,
iman dan takwa di dalam dada harus sama-sama kita rebut, kita pelajari. Nah, oleh karena itu sistem pendidikan pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Syafi'i, maksud saya Saifuddin Zuhri, ini adalah suatu peluang buat kita. Mari kita dukung beramai-ramai pesantren ini. Mari sekolahkan anak-anak kita di pesantren, sehingga dengan demikian insyaallah mereka akan mampu menghadapi persaingan global. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Belum lagi yang namanya kebudayaan India. Siang malam masuk ke rumah kita lewat televisi. Kenapa nggih? Pak, sering nonton film India di televisi, Pak? Suka apanya, Pak? Jogetnya. Suka apanya? Lagunya. Oh, lagu India memang bagus ya. Milenge tumse तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें. Begitu kan? Begitu. मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार ये हमें. ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा. Suka lagu India? कैसे कटी यादी, कैसे कटी वो दिन, कैसे जिए तन्हा, कैसे रहे तेरे बिन. चार तरफ पहली दर्द की तन्हाई, शाम शहर हमको याद तेरी आई. ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा. Suka lagu India? Suka? Ngerti? Enggak. Enggak ngerti lagu India. Bahasa India enggak ngerti. Sama. Lagu India boleh saja dinyanyikan, tapi jangan ikut-ikut cara mereka beragama. Di India tahu yang namanya sapi, tahu sapi? Nah, di sini tempat karapan sapi. Betul? Betul. Tahu nggak di India yang namanya sapi disembah sebagai Tuhan? Sapi. Apalagi sapi. Makanya hati-hati di era global ini, harus pandai pilih yang mana yang baik kita serap, yang tidak baik kita campakkan jauh-jauh. Nyanyi India boleh, tapi kaum wanita jangan tiru cara mereka berbusana. Di sana di India yang namanya udel pameran. Kenapa nggih? Mereka boleh saja memamerkan yang namanya udel, itu kebudayaan mereka. Di barat yang namanya Jennifer Lopez, yang namanya Britney Spears, yang namanya Shakira mempertontonkan aurat, itu budaya mereka. Tapi di sini kita umat Islam, buat umat Islam yang namanya aurat itu haram. Mau tahu aurat? Aurat ada 3 macam. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama aurat qauliyah, artinya ucapan-ucapan yang tidak boleh diucapkan. Ucapan-ucapan jorok, ucapan-ucapan porno, itu namanya aurat qauliyah.
haram diucapkan. Nah, yang kedua yang namanya aurat badaniyah, yaitu bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dipertontonkan. Yang ketiga aurat fi'liyah, yaitu gerakan-gerakan yang tidak boleh dipertontonkan, karena itu asyaddu haraman, haram yang sangat berat. Jadi yang namanya goyang-goyang ngebor, goyang ngecor, goyang segala macam, ini namanya aurat fi'liyah yang hukumnya asyaddu haraman, haram yang sangat berat, haram yang sangat besar, yang tidak boleh dipertontonkan di televisi ataupun di muka umum. Boleh mau goyang ngebor, mau goyang ngecor sampai mati, silahkan di tempat tidur sama suami kamu, jangan di atas panggung. Yeah. Kenapa ini diharamkan sama Allah? Kenapa hal-hal begini dilarang? Lihat di Amerika Serikat, menurut sebuah harian yang namanya The USA Today, di Amerika Serikat setiap 15 menit terjadi satu perkosaan. Kenapa? Karena di sana aurat telah merajalela. Begitu juga di sini, sejak yang namanya goyang-goyang maksiat terjadi di televisi, maka banyak terjadi pemerkosaan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu karena membawa dampak negatif buat manusia. Setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena itu berbahaya buat manusia. Nah, dalam hal ini alhamdulillah kita telah membuat Forgap, Forum Gerakan Anti Pornografi dan Porno Aksi, ya, di mana di dalam Forgap ini terdiri daripada 53 elemen Islam. Di sana ada Majelis Ulama Indonesia, di sana ada NU, di sana ada Muhammadiyah, di sana ada mahasiswa IAIN, di sana ada partai-partai Islam, di sana ada majelis-majelis ta'lim, ada organisasi-organisasi masyarakat yang peduli dengan maraknya pornografi dan porno aksi. Insyaallah yang namanya Forgap ini tidak akan pernah berhenti berjuang sampai pornografi dan porno aksi hapus dari bumi Indonesia tercinta ini. Amin Allahumma, amin Allahumma. Nah, sekarang ini kita tengah mengupayakan jalur hukum. Kalau mereka menantang, mereka dengan sengaja, mereka makin mengada-ngada, mereka artinya melecehkan ulama. Yang namanya ulama warusatul anbiya, ulama pewaris para nabi, nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang melecehkan ulama, menghina ulama, tidak menghormati ulama, sama dengan melecehkan nabi. Barang siapa yang melecehkan nabi, dia melecehkan Allah. Kalau sudah berani melecehkan Allah, tunggu azab Allah akan diturunkan sekarang di dunia dan nanti di akhirat. Amin, amin. Nah, ini tantangan yang harus kita jawab. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adaful iman." Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran itu dengan kekuasaanmu, dengan jabatanmu. Oleh karena itu para pejabat, siapapun yang punya jabatan, harus mampu mencegah kemungkaran yang berlaku di wilayahnya. Kalau kita tidak punya jabatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cegahlah kemungkaran itu dengan lisanmu, dengan mulutmu. Katakan itu enggak benar, itu berbahaya, itu tidak boleh, jangan diam saja. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau kamu juga enggak bisa dengan mulut mencegah kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran itu dengan hati, dengan doa, tidak ikut berpartisipasi di dalam kemungkaran. Wa dzalika adaful iman. Inilah selemah-lemahnya iman. Tapi alhamdulillah masih bersyukur, walaupun iman yang paling lemah, tapi masih termasuk orang-orang beriman. Gini apa nggih?
Namun kalau kita sudah mendukung kemungkaran, sudah tidak mau mencegah kemungkaran walaupun dengan hati, ini namanya kita sudah tidak beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila sebuah masyarakat telah menutup mata, menutup telinga, menutup mulut terhadap berbagai macam kemungkaran yang terjadi di hadapannya, maka Allah akan menurunkan azab. Kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Kata Allah Subhanahu wa taala, takutlah kamu kepada azab yang akan diturunkan oleh Allah, yang tidak hanya mengenai orang-orang zalim di antara kamu saja, tapi akan mengenai orang-orang baik juga, kalau orang baik-baik tadi membiarkan kemungkaran berlaku di hadapannya. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang ini, sadarilah wahai umat Islam, kita tengah diserang. Kita tengah diserang secara fisik. Tuh lihat, yang namanya Irak belum lama ini dihancur leburkan oleh yang namanya tentara koalisi Amerika, Inggris dan Australia, padahal tidak ada rekomendasi dari PBB, tidak ada persetujuan dari Dewan Keamanan PBB, dengan dalil bahwa Amerika Serikat, bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal. Maka dengan mengabaikan namanya dari PBB, Amerika dengan kawan-kawan tetap menyerang Irak walaupun tidak ada persetujuan internasional. Begitu telah diserang, ternyata yang namanya senjata pemusnah massal tidak ditemukan di Irak, alias Amerika, Inggris dan Australia telah mengada-ngada, telah membuat fitnah yang cuma tujuannya ingin menguasai minyak di Irak. Ini sadari bahwa kita tengah diserang secara fisik, dan kita juga umat Islam tengah diserang secara akidah. Sekarang ini ada dilansir slogan-slogan yang mengatakan bahwa agama itu sama, semua agama baik, semua agama benar, Tuhan kita sama, Tuhan kita yang satu, cuman jalannya yang berbeda-beda. Hati-hati, ini perangkap pemurtadan. Hati-hati, ini proyek pemurtadan. Kenapa? Kalau umat Islam, apalagi orang awam, sudah terkena yang namanya pengaruh ini, bahwa semua agama sama, semua agama benar, maka dia akan berpikir semua agama masuk surga. Kalau umat Islam sudah berpikir semua agama masuk surga, maka dia akan ramai-ramai keluar dari Islam. Kenapa? Karena masuk surga lewat Islam terlalu sulit. Umat Islam mau masuk surga mesti sholat 5 waktu, harus puasa di bulan Ramadan. Nanti yang namanya kamu punya uang harus bayar zakat, bayar fitrah, nyumbang masjid. Nanti yang namanya ini nggak boleh, mabuk nggak boleh, judi nggak boleh, ngebor nggak boleh. Susah amat masuk surga lewat Islam. Kalau semua agama masuk surga, lebih baik saya pindah agama ke agama sebelah sana, yang sholatnya cuma seminggu sekali, yang mabuk boleh, ngapa-ngapain boleh, pakai pakaian mini boleh, udel ketok boleh, ngebor boleh, semua boleh. Ini artinya perangkap pemurtadan. Hati-hati, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma'bud, dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah, wala ana 'abidum ma'abadtum, aku tidak menyembah sesembahanmu, wala antum 'abiduna ma'bud, dan kamu tidak menyembah sesembahanku, lakum dinukum
waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Agamamu tidak sama dengan agamaku. Faham? Faham? Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Apabila ada manusia yang coba-coba mengambil agama selain Islam, maka tidak akan diterima, dan di akhirat dia akan termasuk orang yang merugi. Kenapa Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Islam bukan kafir, bukan orang yang mengingkari. Coba lihat rukun iman. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada para malaikat, kita beriman kepada para nabi, mulai dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, termasuk Isa Al-Masih Ibnu Maryam yang namanya Yesus Kristus, itu kita imani sebagai nabi. Kemudian kita juga beriman kepada kitab-kitab suci, kitab suci Zabur yang diturunkan kepada Daud. Kita beriman kepada kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kita beriman kepada suhuf-suhuf Ibrahim. Kita beriman kepada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kita beriman kepada Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang nabi yang kita kafiri, tidak ada seorang nabi yang kita ingkari, tidak ada sebuah kitab suci pun yang kita ingkari. Oleh karena itu Islam tidak bisa dikatakan kafir. Oleh karena itu Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali Islam sampai mati, mari kita tetap berpegang kepada Islam. Sebagaimana kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu sebagai Islam. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ini kita tengah diserang secara akidah, dan kita juga tengah diserang secara budaya. Ada kelompok-kelompok yang namanya kapitalis, ada yang namanya kelompok-kelompok sekularis. Orang-orang sekuler tengah memaksakan memasukkan nilai-nilai yang tidak islami ke dalam televisi. Mereka memaksakan nilai-nilai yang merusak moral ke dalam televisi. Contoh, pola berpakaian. Mereka ingin menjadikan sesuatu yang enggak biasa menjadi biasa. Dulu di televisi yang namanya you can see, tahu you can see Pak? Itu pakaian tangan buntung. Dulu tabu, nggak boleh di televisi. Tapi mereka paksakan supaya umat Islam terbiasa dengan wanita pakaian buntung. Setelah terbiasa, ditingkatkan lagi menjadi pakaian setali. Wanita pakai baju cuma tali satu doang, ya. Tadinya nggak biasa, tapi mereka jejali terus dan terus sampai umat Islam menjadi terbiasa dengan wanita pakaian tali satu. Setelah terbiasa dengan tali satu, mereka tingkatkan lagi, wanita cuma pakai kemben doang. Tahu kemben? Nggak ada talinya, dadanya nampak kemana-mana. Ini tidak biasa, tapi mereka paksakan terus dan terus. Mereka jejali ke dalam televisi. Akhirnya umat Islam menjadi terbiasa. Setelah biasa dengan pakaian tali satu, terbiasa dengan kemben, ditingkatkan lagi. Pusar sekarang dipertontonkan. Wanita-wanita di televisi mempertontonkan perut yang mana tadi tidak biasa, akhirnya sekarang menjadi biasa. Mereka mencoba memasukkan nilai-nilai yang tidak islami. Begitu juga gerakan-gerakan pornografi, porno aksi, mereka paksakan, dijejali terus dan terus dalam televisi agar masyarakat Muslim Indonesia menjadi masyarakat yang permisif, menjadi masyarakat yang bisa menerima apa saja termasuk perbuatan-perbuatan haram. Waspada, ini yang tengah mereka lakukan kepada kita. Oleh karena itu Bu, Pak, saya ingatkan, minimal kita harus berbuat. Cara berbuatnya bagaimana Pak? Bagaimana Bu? Kalau lihat televisi ya Bu,
Ada yang goyang-goyang maksiat, ganti channel, pindah channel, nggih Bu nggih. Kalau pindah channel masih goyang-goyang maksiat juga, pindah lagi channel yang lain. Kalau masih goyang lagi, pindah lagi, terus pindah. Kalau sudah dipindahkan semua channel pada bergoyang maksiat, maka matikan itu televisi. Kalau sudah dimatikan masih goyang juga, buang itu televisi. Berarti televisi itu ada setannya. Dengan demikian, insya Allah yang namanya maksiat di televisi akan bangkrut. Kenapa mereka memutar itu? Karena kita umat Islam nonton. Karena umat Islam nonton, maka iklannya jadi banyak. Karena iklannya banyak, ratingnya jadi naik. Karena ratingnya naik, mereka suka memutar hal-hal yang maksiat. Seperti di RCTI ada yang namanya kelambu, berbagai macam kemaksiatan mereka pertontonkan di jam-jam 12 ke atas. Ada yang namanya bantal dan lain sebagainya. Ini kalau umat Islam yang merupakan mayoritas bangsa ini tidak nonton kemaksiatan di televisi, insya Allah iklannya akan berkurang, iklannya akan habis, ratingnya akan turun, lama-lama dia bangkrut dan tidak akan memutar kemaksiatan lagi. Amin Allahumma, amin Allahumma. Nyanyi, mau nyanyi? Oke. Saya mau nyanyi. Tapi sebelum menyanyi, saya mau minta duit. Bukan buat saya, ya. Nih, buat pembangunan pesantren. Sebagaimana tadi saya utarakan, nanti duduk dulu. Saya udah katakan tadi, yang namanya pesantren, madrasah, masjid itu benteng akidah kita, benteng moral, benteng iman, benteng akhlak dari serbuan pengaruh negatif era globalisasi lewat televisi. Nah, oleh karena itu, tiap daerah, kalau perlu tiap kelurahan, umat Islam harus punya pesantren, umat Islam harus punya masjid, karena pesantren inilah benteng akidah kita dari serbuan kristenisasi, dari serbuan moral yang buruk yang masuk lewat televisi. Nah, oleh karena itu kita harus bangun ini sama-sama. Bapak Kiai kita cuma memprakarsai saja. Tanpa dukungan kita umat Islam, mustahil pesantren ini bisa berdiri. Kenapa nggih? Ini yang pertama. Dan yang kedua, kita infak ini sebagai keluar dari krisis ekonomi, sebagai terobosan. Saya mau tanya Pak, Bu, di era krisis ini ada nggak Bu dagang yang untungnya 100 kali lipat? Dagang apa? Nggak ada di zaman krisis dagang untung yang 100 kali lipat. Nggih. Sekarang mau saya tawarkan Bu, dagang yang untungnya 700 kali lipat. Mau Bu? Mau? Dagang dengan Allah. Caranya bagaimana? Infak fi sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah sama seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai dan pada setiap tangkai tumbuh 100 biji. Artinya apa Pak, Bu? Orang yang berinfak di jalan Allah dijanjikan oleh Allah akan diganti, akan diberi keuntungan minimal 700 kali lipat. Percaya enggak? Yang enggak percaya kafir. Ini janji Allah, ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah menjanjikan lebih dari 700 kali lipat bagi siapa yang dikehendaki. Nah, oleh karena itu mari kita ambil kesempatan ini, mari kita bangun pesantren ini, mari kita bangun benteng akidah kita, benteng iman kita, benteng moral kita, sambil berinfak di jalan Allah agar rezeki kita tambah makmur. Amin Allahumma. Nah, mari coba diedarkan itu ya. Mari ambil kesempatan ini sambil sama-sama kita baca salawat. Mudah-mudahan dengan pembacaan salawat nanti di akhirat
kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo sedaya. Baik, memenuhi janji saya tadi, saya akan menyanyikan sebuah lagu, ya. Tapi saya minta semuanya ikut menyanyi. Setuju? Setuju? Semuanya ikut nyanyi, oke? Oke. Terima kasih. Nih lihat, di kiri kanan saya ada yang namanya loudspeaker, pengeras suara, disebut juga sound system, sistem suara, terdiri dari 3-way system, 3 jalur suara. Yang pertama namanya bass range, suara bass. Yang kedua mid range, suara tengah. Yang ketiga high range, suara tinggi. Suara bass diwakili oleh laki-laki. Bapak-bapak, cowok, ya. Cowok siap? Cowok siap? Oke. Yang kedua mid range, suara tengah, diwakili oleh ibu-ibu. Cewek, ya. Ibu siap, Bu? Siap, Bu? Siap. Oke, yang ketiga high range, suara tinggi, diwakili oleh cah cilik, anak-anak nih, anak-anak kecil. Anak-anak siap? Anak-anak siap? Siap. Oke, anak-anak diam dulu, wanita diam dulu. Sekarang saya mau tes suara bass, bapak-bapak, ya. Semua cowok ikut saya ambil suara. Yang nggak bunyi saya doain, biar nggak bisa bangun. Yuk. Makanya semua bunyi, ya. Yang laki-laki ambil suara sama-sama saya. Itu namanya suara bass, ya. Sekarang perempuan, cewek, ya. Mulai dari gadis sampai nenek-nenek, semua ikut saya ambil suara. Kalau ada gadis yang nggak bunyi saya doain, jodohnya jauh. Makanya nyanyi, berapa susahnya nyanyi, ya. Yang sudah punya suami nggak mau nyanyi saya doain, suamimu kawin lagi. Makanya nyanyi. Nenek-nenek juga mesti nyanyi. Kalau nggak nyanyi saya doain nggak bisa kentut 3 bulan. Yuk, semua perempuan ambil suara, semuanya. Memang perempuan di mana-mana begitu, Pak. Memble. Oke, sekarang suara tinggi high range. Anak-anak, ya. Anak-anak, yuk. Di bawah 17 tahun bunyi. Yang nggak bunyi gue sunatin 2 kali. Ayo. Ayo. Oke. Bass range, mid range, high range. Suara bass, suara tengah, suara tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, semuanya ambil suara sama-sama. Semuanya. Persis taman kanak-kanak ini. Oke. Kita sudah ambil suara. Selanjutnya kita latihan kur. Latihan apa? Latihan kur. Kurnya ada 2 macam. Ada berapa, Bu? Ada 2 macam. Yang pertama namanya wirid hey. Apa? Wirid hey. Caranya begini, lihat. Kalau tangan saya jatuh bunyi hey. Gampang kan? Tangan saya jatuh bunyi hey. Gampang kan? Bisa? Coba semuanya. Iya. Kurang keras, kurang kompak. Tangan saya jatuh bunyi hey. Oke? Yang kedua, kur yang kedua namanya wirid huha. Apa? Wirid huha. Caranya begini. Jumlahnya sama dengan rukun Islam 5.
sama dengan Pancasila. 5, caranya lihat. Dibuka dengan hu, ditutup dengan hu, diselingi dengan ha. Ya, depannya hu, buntute hu, selingane ha. Lihat 5 kali. Hu, ha, hu, ha, hu. Oh, 5 kali saja. Jangan lebih. Hu, ha, hu, ha, hu. Faham? 5 kali, jangan lebih. Buntutnya hu juga ya. Hu, ha, hu, ha, hu. Oke? Bisa? Iya, semuanya coba. Iya. Oke. Sudah siap semuanya? Sudah siap? Oke, kita menyanyi. Kalau mau melacur mana? Siap. Oke, last test. Tes terakhir. Kita latihan kur lagi, ya. Tes terakhir, latihan kur lagi. Kur yang pertama wirid hey. Kalau tangan saya jatuh bunyi hey. Coba lagi. Yang kedua hu, ha, hu, ha, hu. Iya. Oke. Kita menyanyi. Sudah siap? Sudah siap? Kita menyanyi. Kalau mau melacur harus pakai uang. Kalau mau berjudi harus pakai uang. Iya. Mau mabuk-mabukan harus pakai uang. Mau haram-haraman harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Betul? Betul? Banyak yang masih mabuk-mabukan. Banyak yang masih main judi. Hei, coba lihat betapa cintanya Allah sama manusia. Sampai-sampai yang namanya neraka ditarif dengan harga mahal. Sebaliknya yang namanya surga, tempat kenikmatan yang tiada taranya, ditarif dengan harga murah, bahkan gratis. Percaya enggak surga gratis? Kita lihat jalan-jalan menuju surga. Melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu. Melaksanakan haji hanya bagi yang mampu. Mengerjakan sembahyang tidak usah membayar. Mengerjakan puasa tidak usah membayar. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya. Walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Betul? Betul? Sudah tahu surga, Bu? Bu, mau tahu surga? Mau tahu surga, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala ada menjelaskan tentang surga secara garis besar. Di dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, a'adatul ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu hadis qudsi, aku sediakan nanti di akhirat satu tempat untuk orang-orang yang bertakwa, orang yang saleh, yang namanya surga. Yaitu satu tempat kenikmatannya, keindahannya, kehebatannya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak bisa dihayalkan oleh akal manusia. Saking nikmatnya, saking indahnya, saking hebatnya. Nah inilah yang namanya surga. Di surga semua pemuda dan pemudi, umur penduduk surga semuanya rata-rata 17 sampai 20 tahun. Di surga, Bu, enggak ada nenek-nenek. Di surga, Pak, enggak ada kakek-kakek. Bukan berarti nenek dan kakek kalau mati enggak masuk surga, tapi nenek-nenek, kakek-kakek nanti mati di surga, di akhirat muda lagi. Selama-lamanya muda, enggak pernah tua-tua. Dan di samping itu, orang akhirat semuanya tampan-tampan dan cantik-cantik.
Pak, Bu, kita nanti di akhirat bukan pakai wajah yang ini. Wajah yang sekarang adalah wajah pinjaman, wajah sementara, bukan wajah yang kita pakai di akhirat. Nanti di akhirat manusia wajahnya tergantung dengan amal perbuatannya. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Betul. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Semua terserah kita. Betul? Betul. Allah maha demokratis. Allah tidak pernah memaksa manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghai. Tidak dipaksa dalam beragama, karena telah jelas yang lurus dan yang sesat, telah jelas yang benar dan yang tidak benar. Jadi semua terserah kita. Mau masuk surga terserah kita, mau masuk neraka terserah kita. Allah tidak pernah memaksa manusia. Barangkali ada warga Pamekasan yang kepengen masuk neraka. Ada enggak orang sini yang mau masuk neraka? Ada enggak? Na'udzubillahimin. Kalaupun ada, enggak dilarang sama Allah. Betul? Boleh. Yang mau masuk neraka gampang kok caranya. Mau masuk neraka paling gampang, enggak sulit. Syaratnya satu, enggak usah sholat, enggak usah puasa di bulan Ramadan, bikin kerusuhan, bikin kemaksiatan, nanti mati dijamin pasti masuk neraka. Jangan khawatir. Betul? Dan sebaliknya, kalau ada warga Pamekasan kepengen muda selama-lamanya di surga, kepengen cantik tampan selama-lamanya, pengen hidup kaya raya selamanya, pengen bahagia selamanya, masuk surganya Allah yang maha mewah itu, dipersilahkan tanpa pandang bulu. Siapapun boleh masuk surganya Allah, tempat kebahagiaan yang abadi. Caranya mudah, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, tinggalkan hal-hal yang haram. Nanti satu saat apabila tiba saatnya kita mati, pasti masuk surga. Ini aturan main yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari itu, hari akhirat, tidak ada manusia yang dihukum, tidak ada manusia yang diberi pahala kecuali sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Apa yang kita tanam di dunia, itu yang akan kita petik di akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia, itu yang akan kita rasakan di akhirat. Semua yang kita terima di akhirat adalah akibat hasil dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Ini sunnatullah, ini hukum Allah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Bibarakatil Fatihah, wabijahil Fatihah, wabisirril Fatihah, wabikaramatil Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pada malam hari ini yang hadir di sini diberikan taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala agar dapat melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya sampai mati nanti, sehingga dengan demikian kita beroleh kebahagiaan, keselamatan, kedamaian dari dunia sampai akhirat nanti. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.